Halo, selamat siang semuanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Kak Kartika. Nah, di mana hari ini saya akan kita akan membahas sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, jadi apa itu sosialisasi? Sosialisasi itu dia merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak sadar sudah kita jalani dalam kehidupan keseharian. Jadi sosialisasi itu juga menjadi suatu kegiatan di mana seseorang itu diberi pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi tempat dia bekerja. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membahas, kita harus mengetahui dulu sosialisasi kebijakan pendidikan itu apa. Kita harus paham dulu pengertiannya apa. Terus kita akan mengetahui tujuannya dan tahapannya. Berikutnya adalah strateginya. Terus kita akan membahas di media sosialisasi apa kebijakan pendidikan ini. Nah, jadi selanjutnya itu kita ke sosialisasi. Nah, sosialisasi itu dia adalah penyampaian informasi secara terbuka. Dia berupa dari satu pihak ke pihak lain. Nah, jadi dia proses pemberdayaannya di mana dia diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran yang kritis. Nah, sedangkan kebijakan pendidikan itu dia merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan. Jadi berikutnya itu sosialisasi kebijakan pendidikan itu dia adalah suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau masalah dalam bidang pendidikan. Nah, jadi di sini ada tujuannya. Tujuannya tuh dia ada dua, secara umum dan khusus. Jadi tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan pada umumnya itu dia mengupayakan masyarakat itu luas itu dapat memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah. Jadi masyarakat umum itu dia mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dia menjadi bagian dari kegiatan masyarakat yang dapat dalam siklus program kebijakan pemerintah. Nah, secara khusus, dia itu sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi dia itu sudah disahkan dalam perundangan, dalam peraturan. Jadi dia itu memerlukan dukungan sosialisasi. Kenapa? Karena sosialisasi itu dia adalah satu kunci dalam menilai efektivitas penerapan suatu peraturan perundangan, di mana dia menjadi produk kebijakan. Jadi sosialisasi itu dia sudah dilakukan sejak peraturan itu dirancang sejak dini. Jadi dia itu sudah memberikan arahan kepada masyarakat dimulai dari draftnya. Nah, jadi ada tahapannya. Berikutnya itu tahapannya itu di tahun 1962, George Herbert Mead itu dia mengemukakan ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tahapan persiapan, terus tahapan meniru, dan terakhir itu tahapan siap bertindak. Nah, kita bahas ke yang pertama, di mana tahapan persiapan itu dia mempersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan itu digulirkan. Jadi seorang pemimpin itu dia mempersiapkan draft aturan dan regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Jadi di sini stakeholder itu dia sudah mulai mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya apa, dan dampaknya itu sudah ada di dalam pikirannya walaupun belum sempurna. Nah, jadi berikutnya itu tahap meniru. Nah, di tahap meniru itu dia mencirikan dari suatu dengan semakin membaiknya masyarakat itu mengikuti kebijakan yang ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang dilaksanakan oleh orang dewasa. Jadi di sini dia tuh meniru dalam bentuk kesadaran tuh mengenai kebijakan baru. Nah, jadi dia sudah terbentuk, masyarakat sudah mulai tahu. Jadi berikutnya itu yang terakhir di tahap siap bertindak. Jadi tahapan adaptasi ini dia dilakukan itu dia tidak menjadi utama lagi. Dia tuh sudah mulai berkurang. Nah, dia diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan oleh kita sendiri menjadi kepribadian kita dan budaya dengan penuh kesadaran. Jadi kemampuannya itu menempatkan diri itu pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Jadi di sini masing-masing orang itu sudah merasa puas, mereka sudah mengetahui dan memberitahukan kepada koleganya. Nah, jadi berikutnya tuh kita harus memiliki strategi. Nah, ada beberapa strategi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan ini. Nah, yaitu yang pertama itu dia mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung, contohnya Mendikbud. Mendikbud itu dia sewaktu mensosialisasikan peraturan kebijakannya itu
semua pimpinan itu sudah memiliki satu semangat untuk merealisasikan kebijakannya ini. Jadi mulai dari menteri sampai dengan pimpinan di bawahnya sudah ada semangatnya. Nah, yang kedua tuh dia memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf yang di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan. Itu contohnya dia menjelaskan pentingnya kebijakan pendidikan itu, dia mendorong efisiensi, mendorong efektivitas, peningkatan citra dan akuntabilitas kelembagaan. Nah, berikutnya itu dia menjelaskan kepada para aktor dan pegawai dengan melalui apa? Melalui workshop, melalui bimbingan teknis. Nah, terus dia menyediakan berbagai media sosialisasi serta menyebarkan informasi ke pihak yang melakukan sosialisasi. Nah, berikutnya itu dia membuat poster, membuat brosur, membuat papan pengumuman itu sebagai tempat layanan yang ada berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan. Nah, terus dia menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan. Nah, berikutnya itu dia menjadikan kebijakan ini sebagai salah satu tolak ukur bagi unit kerja dalam melaksanakan pengawasannya dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan. Terus dia menjadikan penerapan kebijakan itu sebagai salah satu tolak ukur bagi pimpinan yang langsung dalam menilai kinerja bawahannya. Nah, jadi berikutnya itu dia media sosial. Nah, kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan itu dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media. Contohnya itu poster, leaflet, brosur, spanduk, baliho. Nah, juga ada media elektronik yaitu CD, internet, radio, televisi. Nah, ada juga digital billboard, mobile billboard, digital mobile billboard. Jadi sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi yang di bidang internet sekarang ini, maka sosialisasi kebijakan pendidikan itu yang paling efisien, paling efektif, dan paling ekonomis itu dilakukan melalui media sosial. Misalnya di Facebook, di Twitter, Instagram, WhatsApp group ya, atau Line, dan lain sebagainya. Jadi bahkan ada juga di media massal yang dilakukan melalui media televisi, koran, radio. Nah, jadi kesimpulannya itu sosialisasi itu dia merupakan sebuah mekanisme yang menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Nah, jadi sosialisasi kebijakan pendidikan itu dia mekanisme yang menyampaikan informasi dari sikap dan tindakan yang diambil itu dengan kesepakatan kelompok dalam membuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah dari suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Nah, terus dia tujuannya itu untuk mengupayakan masyarakat itu dapat dan mampu menginternalisasikan makna dan tujuan dari konsep yang sudah dibuat pemerintah sehingga terciptalah kerjasama antara komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, jadi dia juga ada beberapa tahapan tadi, ada 3, yaitu tahapan di mana dia yang pertama itu dia di persiapan dulu. Nah, jadi berikutnya itu dia akan menuju ke tahap untuk meniru, dia play. Nah, yang terakhir itu setelah itu dia akan ke tahap tindakan, sudah bertindak dia. Nah, jadi di dalam 3 tahapan ini setelah kita sampai ke sini, kita akan mensosialisasikan kebijakan kita itu melalui apa? Melalui beberapa media, yaitu bisa media komunikasi, bisa juga media elektronik. Kalau komunikasi seperti dia poster, spanduk, brosur. Kalau media elektronik itu bisa dalam bentuk media sosial, internet, radio, televisi, dan sebagainya. Nah, jadi setelah saya mengharapkan setelah mendengar ini para teman-teman itu bisa lebih memahami sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, jadi semoga apa yang telah disampaikan itu bisa kita serap dan bisa kita gunakan untuk ke depan bisa lebih bermanfaat untuk teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya.